benar. Lalu pertanyaan selanjutnya sudah dijawab oleh Abun, dan ini yang paling penting sekali karena ini titik masalah yang terjadi antara MPTT atau Abuya dengan ulama-ulama di Aceh, sehingga Abuya disesatkan bahkan dimurtadkan hanya gara-gara membenarkan kitab Insan Kamil yang mengembalikan huwa kepada Insan Kamil. Padahal tadi sudah dijawab bahwa dalam surat Ikhlas ada dua tafsir, ada tafsir syariat akidah seperti yang ditulis dalam tafsir Jalalain, dan tafsir-tafsir yang lain kembali kepada pertanyaan orang Nasrani, yaitu bagaimana Tuhan Muhammad. Dijawablah dengan Tuhan yang kalian tanya, Huwallahu Ahad, yaitu Allah yang besar. Itu adalah untuk menerangkan akidah atau syariat. Sedangkan ulama sufi berbicara soal hakikat. Hakikat insan adalah Allah, artinya asal wujudnya, sehingga fanalah wujud-wujud selain Allah. Itu menerangkan tauhid hakiki, dan itu dibenarkan. Kitab Insan Kamil disyarah, dikomentari oleh ulama-ulama dunia, sehingga dibenarkan seperti dibenarkan oleh Majelis Tauhid Tasawuf ini. Tafsir Isyari namanya. Tafsir Ibari untuk akidah, yang kedua disebut dengan tafsir Isyari. Tafsir Ibari untuk awam, tafsir Isyari adalah untuk urun suluk, untuk mendapatkan ilmu hakikat. Dan kata Abuya tadi, karena itulah surat Ikhlas banyak sekali namanya. Bahkan dalam tafsir Sawi itu disebut 20 nama. Di antaranya adalah tajrid, surat tajrid. Itu isyarat kepada tauhid sufi, memutuskan selain Allah, tajrid termasuk dirinya. Dalam penjelasan tadi Abu juga melanjutkan tentang zikir. Ada namanya zikir ghaflah, kan muhaddid baju tapi demi belanja alam muhaddid demi diukurkan jecit, karena masalah daripada orang-orang yang tidak berzikir. Masih jauh lebih baik orang yang berzikir tapi hatinya lalai. Tapi jangan berhenti, sabar, istiqamahlah. Insya Allah pelan-pelan akan dibantu oleh Allah sehingga kita bisa naik kepada zikir yaqdah, sadar, jaga batin kita, diistiqamahkan lagi di bawah bimbingan guru. Kita akan memperoleh zikir hudur, dan ditingkatkan lagi kita akan memperoleh zikir ghaibah, yaitu seperti yang diuraikan dalam surah Ikhlas tadi. Oleh karena itu, maka tasawuf ya dalam pemahaman tadi hakikat, ma'rifah, ini sangat ditakuti oleh orang-orang kafir. Sehingga dalam sebuah buku sejarah saya membaca, yaitu oleh kafir Belanda, cara membinasakan umat Islam, hilangkan kitab-kitab sufi. Kekuatan ada di situ kata mereka. Maka kitab Durrun Nafis harum dibaca, nggak boleh dikaji itu. Padahal itu ditakuti karena gak ada wujud yang lain. Dekalah keberanian, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Nah itu maka wajar sekali ajaran tasawuf sangat dibenci oleh orang kafir, oleh orang fasik, dan sangat dibenci oleh syaitan. Di pengajian hakikat sangat ditakuti oleh syaitan dan ulama zahir, karena syaitan gak mampu menundukkan orang yang berhakikat. Ulama-ulama pesantren. Baik, maka
Maka wajar bahwa ini penting juga apa yang Abuya katakan supaya kita tenang menghadapinya. Dikafirkan, dizindekkan. Tadi Abuya menyebut dalam kitab Iqadul Imam halaman 416, jika dari jamun orang, ya kan? Jika dari jamun, maka hanya aja punya open kan? Jika mana? Jadi tanya maklum. Baik, kemudian ini penting juga saya ulang kembali bahwa Abuya ini disebut memiliki 5S, yaitu mengalahkan Pak Jupri hanya S1, yaitu S pertama pengajar, yaitu ini diketahui bahwa Abuya mengajar dari umur usia muda. Beliau memimpin Dayak Darussalam Labuhan Haji, Dayak yang banyak melahirkan ulama-ulama di Aceh. Jadi nyona tuduhan Abuya kan sebenarnya hanya baca kitab Mahwinya, nah kan nyona kan, nyoka kata Jawa pokoknya, ya kan 11 tahun mungkin atau 10 tahun lebih kurang Abuya mengajar hingga hari ini. Berarti kalau tanya dalam jumlah waktu kan. Kemudian pengamal kita lihat sendiri, kita suluk dengan Abuya 10 hari, kadang-kadang kita tinggal dengan Abuya 20 hari. Iya, betul. Hingga hari ini setiap hari Sabtu ratusan orang mengambil tarikat. Yang mengikuti pengajian sudah mencapai ribuan. Itu datang dari berbagai kabupaten yang ada di Aceh. Kita dari Banda Aceh pun tiap Sabtu kedua datang ke Labuan Haji dengan jumlah jamaah 100 orang, kadang-kadang 50 orang, dan bulan depan insya Allah Abun juga bersama. Amin. Jadi masalah mengamalkan ilmu kita melihat langsung, lebih-lebih bulan Ramadan luar biasa sekali. Abuya salat jamaah tidak ada salat jamaah, maksudnya selalu tidak pernah uzur. Saya lihat kemudian Abuya juga penulis karya-karya Abuya dalam bentuk ini terus lahir dengan luar biasa sekali. Abuya menulis dan sudah didapat rekomendasi karya-karya Abuya ini dari Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia. Dan Abuya pendakwah. Sebenarnya ini luar biasa sekali Iman Sinuleh Karim Pak Denan. Abuya ini dakwahnya sudah level internasional, ya, sudah sampai ke luar negeri, tapi uronya imatri. Jadi luar biasa Pak Denan bisa membawa Abuya ke Iman Sinuleh Karim. Mudah-mudahan keberkahan diberikan oleh Allah. Kemudian pembangun ini luar biasa, bisa membangun dalam waktu yang satu banyak pesantren, sehingga sudah banyak murid di PAU, di Blampidi, posko-posko juga sudah berubah menjadi pesantren, dan itu dibangun di seluruh Aceh. Dan insya Allah kita bisa keliling Aceh dengan bahasa tadi jin hanape, karena di sepanjang jalan ada teman-teman yang menunggu di posko dan disiapkan tempat tidur dan makanan-makanan. Jadi silaturahmi yang dibuat antara kita oleh Abuya benar-benar dahsyat sekali dan sangat luar biasa. Kemudian yang terakhir Ibu Harwati tadi bertanya bagaimana menghilangkan sifat-sifat nafsu. Dijawab dengan jawaban yang mudah sekali dipahami, seperti sifat kasih sayang ibu atau ayah masuk ke dalam batin kita. Terlihat sifat ibu melahirkan, membesarkan, belum belajar, ikut sikula, habis biaya. Terlihat sifat-sifat ibu masuk ke dalam batin, lupalah kita kepada diri kita. Timbullah pengertian
atas dasar cinta. Kan? Lupa kita kepada keinginan kita. Begitu napeng kontrol lo baca tumak karena cahaya mak atau ayat datang menguasai batin, itu disebut dengan tajalli. Lupa kita dari keinginan kita, dan akhirnya lupa kita kepada diri kita sendiri. Dan itu sering terjadi dalam dunia, seperti pegawai di depan pimpinannya, di depan kepala dinasnya, itu bisa hilang wujud diri. Ya, seperti Pak Ilyas di depan Pangdam di Kodam Kadang Muda, siap hilang lagi. Ya, yang lemah artinya hanya apa? Ya, itulah contoh sehingga seorang polisi yang bertugas di jalan-jalan itu bisa berhenti 3 jam. Sekarang ini cerita dulu ya. Iya. Kalau itu cerita kemarin sebelum pensiun. Tapi sekarang kalian teringat Abu, lupa selain Abu. Ya, luar biasa. Selalu siap. Ini pengajian ini semuanya tidak terlepas dari bantuan dari Pak Ilyas. Jadi makna ayat, apabila orang mukmin disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Itulah maknanya. Lagi orang yang cahaya mak dan ayat disebut lupa pada dirinya. Jadi makna gemetar itu lupa. Orang mukmin. Itu maknanya kita orang mukmin, Pak. Waktu disebut nama Allah, anda gemetar. Ini pun salah. Itulah tidak memperoleh dalam sembahyang ingat bidara baru. Apalagi di luar, apalagi itulah karena belum bertauhid tasawuf, belum berhakikat. Dan Ibu Harwati dan kita semua bahwa inilah perlunya masuk tarikat dan zikir. Kasat yang benar insya Allah akan memperoleh syuhud, yaitu memandang Allah, sifat, perbuatan dan wujudnya di dalam batin kita. Bila itu terjadi, satu zarah perbuatan batin itu melebihi satu gunung ibadah zahir. Itu benar adanya. Itu tidak bisa dicapai itu tanpa melalui hakikat atau tauhid hakiki. Barangkali itu saja.